Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel Andre Joli, tempatnya belajar dan berbagi informasi tentang olahraga pencaksilat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang agenda persamaan PSHT. Persaudaraan Setia Hati Teratai PSHT, adalah organisasi bela diri dan persaudaraan yang memiliki agenda untuk mempromosikan nilai-nilai persaudaraan, kedisiplinan, dan olahraga bela diri. Berikut beberapa agenda dan tujuan PSHT. 1. Mengembangkan olahraga bela diri. PSHT bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan olahraga bela diri sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. 2. Membangun karakter dan disiplin. Melalui latihan bela diri dan kegiatan organisasi, PSHT berupaya membangun karakter dan kedisiplinan anggotanya. 3. Memupuk persaudaraan. PSHT menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas di antara anggotanya, serta mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. 4. Mengembangkan pribadi yang tangguh. Melalui latihan dan pendidikan, PSHT bertujuan untuk membentuk pribadi yang tangguh, berani, dan memiliki integritas. 5. Mengabdi kepada masyarakat. PSHT juga memiliki agenda untuk mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan bakti sosial. Dengan demikian, PSHT tidak hanya fokus pada aspek bela diri, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kontribusi sosial. Kegiatan yang ada di Persaudaraan Setia Hati Teratai PSHT, untuk siswa meliputi: 1. Latihan bela diri. Siswa belajar teknik-teknik bela diri seperti pukulan, tendangan, dan kuncian. 2. Praktik keterampilan. Siswa mempraktikkan keterampilan bela diri dalam berbagai situasi. 3. Pendidikan karakter. Siswa diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas. 4. Kegiatan fisik. Siswa melakukan kegiatan fisik seperti senam, olahraga, dan lain-lain. 5. Pengembangan mental. Siswa diajarkan teknik-teknik untuk meningkatkan mental dan konsentrasi. 6. Kegiatan sosial. Siswa terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kegiatan komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tangguh, disiplin, dan berkarakter. Kenapa siswa sebelum disahkan menjadi warga PSHT harus melewati proses persamaan materi setiap tahunnya? Siswa Persaudaraan Setia Hati Teratai PSHT harus melewati proses persamaan materi setiap tahunnya sebelum disahkan menjadi warga PSHT karena beberapa alasan. 1. Pengembangan karakter. Persamaan materi bertujuan untuk membentuk karakter yang tangguh, disiplin, dan berintegritas. 2. Peningkatan kemampuan. Proses ini membantu meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan spiritual siswa. 3. Pemahaman nilai-nilai. Siswa diajarkan nilai-nilai persaudaraan, kesetiaan, dan kedisiplinan yang menjadi dasar PSHT. 4. Kesiapan mental. Persamaan materi membantu siswa mempersiapkan mental untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab sebagai warga PSHT. 5. Proses seleksi. Proses ini juga sebagai seleksi untuk memastikan siswa siap menjadi bagian dari PSHT. Dengan demikian, persamaan materi menjadi tahapan penting dalam membentuk siswa menjadi warga PSHT yang berkualitas. Kenapa siswa PSHT harus menguasai materi senam dan jurus sebelum disahkan menjadi warga PSHT? Siswa Persaudaraan Setia Hati Teratai PSHT harus menguasai materi senam jurus sebelum disahkan menjadi warga PSHT karena beberapa alasan. 1. Kemampuan bela diri. Senam jurus merupakan bagian dari bela diri yang diajarkan di PSHT, sehingga menguasai jurus menunjukkan kemampuan bela diri yang memadai. 2. Kedisiplinan. Menguasai senam jurus memerlukan kedisiplinan dan komitmen dalam berlatih, yang merupakan nilai penting di PSHT. 3. Kesiapan fisik dan mental. Senam jurus membantu meningkatkan kesiapan fisik dan mental siswa untuk menghadapi tantangan. 4. Identitas PSHT. Senam jurus merupakan bagian dari identitas dan tradisi PSHT, sehingga menguasai jurus menunjukkan kesetiaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai organisasi. 5. Pengembangan karakter. Menguasai senam jurus membantu membentuk karakter yang tangguh, fokus, dan berdedikasi. Dengan demikian,
Menguasai 6 jurus menjadi syarat penting bagi siswa PSHT sebelum disahkan menjadi warga PSHT. Kenapa siswa harus diajarkan materi KSH-an atau kerohanian? Siswa persaudaraan setia hati terate PSHT diajarkan materi kerohanian, KSH-an untuk 1. Pembentukan karakter spiritual, meningkatkan kesadaran spiritual dan membentuk karakter yang lebih baik. 2. Peningkatan mental, membantu siswa mengembangkan mental yang tangguh dan stabil. 3. Kesadaran nilai-nilai, memahami nilai-nilai luhur dan etika yang menjadi landasan PSHT. 4. Keseimbangan hidup, menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. 5. Pengembangan diri, meningkatkan kesadaran diri dan potensi pribadi. Materi kerohanian membantu siswa PSHT menjadi pribadi yang lebih utuh, seimbang, dan berkarakter. Apa pentingnya di agenda persamaan ada materi sambung siswa dan sambung jatahan? Materi sambung siswa dan sambung jatahan dalam agenda persamaan PSHT memiliki beberapa kepentingan. 1. Penguatan persaudaraan, kegiatan sambung siswa dan sambung jatahan memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas di antara anggota PSHT. 2. Peningkatan kemampuan, materi ini membantu meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan spiritual siswa melalui latihan dan kegiatan bersama. 3. Kedisiplinan, kegiatan ini melatih kedisiplinan dan komitmen siswa dalam menjalankan rutinitas dan tradisi PSHT. 4. Pengembangan karakter, sambung siswa dan sambung jatahan membantu membentuk karakter yang tangguh, loyal, dan berdedikasi. 5. Kesiapan mental, kegiatan ini membantu siswa mempersiapkan mental untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab sebagai anggota PSHT. Dengan demikian, materi sambung siswa dan sambung jatahan menjadi penting dalam membentuk siswa PSHT yang berkualitas dan berkarakter. Apa sebenarnya tujuan utama menjadi warga PSHT? Tujuan utama menjadi warga persaudaraan setia hati terate PSHT adalah 1. Mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan spiritual melalui latihan bela diri dan kegiatan lainnya. 2. Membangun persaudaraan, menjalin hubungan persaudaraan yang kuat dan solidaritas dengan sesama anggota PSHT. 3. Mengamalkan nilai-nilai luhur, mengamalkan nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, kedisiplinan, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengabdi kepada masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan bakti sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas hidup pribadi dan masyarakat melalui kegiatan positif dan konstruktif. Dengan demikian, menjadi warga PSHT bukan hanya tentang belajar bela diri, tetapi juga tentang pengembangan diri, persaudaraan, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Setelah agenda persamaan, agenda berikutnya dalam proses menjadi warga PSHT biasanya meliputi 1. Pengukuhan, proses pengukuhan sebagai warga PSHT, yang menandai komitmen dan kesetiaan anggota. 2. Latihan rutin, melanjutkan latihan bela diri dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan. 3. Kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan bakti sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. 4. Pengembangan diri, terus mengembangkan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. 5. Paripurna, mencapai tingkat tertinggi dalam keanggotaan PSHT, yang menandai kesempurnaan dalam pengembangan diri dan kontribusi bagi masyarakat. Dengan demikian, proses menjadi warga PSHT tidak hanya tentang mencapai tingkat tertentu, tetapi juga tentang terus mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan terus belajar. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.